Kita lanjutkan penamaan senyawa. Untuk penamaan senyawa ini dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya yaitu senyawa ionik, senyawa molekuler, asam, dan basa. Untuk senyawa ionik yang biasanya tersusun dari logam dan non-logam, di mana kationnya ini logam dan anionnya adalah non-logam, maka untuk penamaan senyawanya dengan menambahkan ida pada nama senyawa, yaitu di akhir. Contohnya BaCl2 dinamakan barium klorida, K2O dinamakan potasium oksida, MgOH2 kali dinamakan magnesium hidroksida. Dan ada beberapa pengecualian, misalkan KNO3 ini dinamakan potasium nitrat. Bisa kita lihat di tabel 2.3. Untuk anion N dengan O ini bisa membentuk beberapa, yaitu ini ada NO3-, NO2-. Kalau NO3- namanya nitrat, kalau berkurang satu O-nya maka namanya nitrit. Sehingga kita ikuti aturan ini, sehingga KNO3 ini namanya potasium nitrat. Untuk senyawa ionik logam transisi, karena logam transisi itu memiliki biloks yang lebih dari satu macam, maka untuk menunjukkan kation-kation berbeda dari unsur yang sama, kita bisa menggunakan angka Romawi. Contohnya FeCl2, di sini biloks Cl itu 1-, karena ada 2 Cl sehingga biloks atau muatan Cl2 di sini adalah -2. Sehingga muatan dari Fe seharusnya adalah +2. Sehingga biloksnya adalah +2. Sehingga namanya besi 2 klorida. FeCl3 ada 3 Cl-, sehingga muatan Cl3 adalah -3 dan muatan Fe adalah +3, sehingga namanya besi 3 klorida. Cr2S3 terdiri dari 3 atom S dengan muatannya 2-, sehingga di sini muatan S-nya, muatan total S3-nya adalah -6, sehingga muatan Cr2 harusnya adalah +6, sehingga 1 Cr biloksnya adalah +3, sehingga namanya adalah kromium 3 sulfida. Untuk senyawa molekuler yang biasanya tersusun atas unsur-unsur non-logam, jika lebih dari satu senyawa dapat dibentuk dari unsur yang sama, kita gunakan awalan untuk mengindikasikan nomor dari masing-masing atom. Kemudian unsur terakhir diakhiri dengan ida. Kita lihat contoh Hi, hidrogen iodida. NF3, nitrogen trifluorida, karena F-nya ada 3. Kemudian SO2, sulfur dioksida. N2Cl4, dinitrogen tetraklorida. NO2, nitrogen dioksida. N2O, dinitrogen monoksida. Ini adalah ringkasannya untuk penamaan, aturan penamaan senyawa ionik dan molekuler. Kemudian untuk asam, asam itu adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan ke air. Contohnya HCl. Kalau berupa cairan murni disebut hidrogen klorida. Tapi kalau sudah dilarutkan ke air, membentuk H+ dan Cl- di dalam air, maka disebut asam klorida. Nah, ini adalah asam-asam sederhana. F-, anion F- fluorida, asamnya disebut asam fluorida. HCl asam klorida, HBr asam bromida, dan seterusnya. Kemudian untuk asam okso bagaimana?
Asam okso itu merupakan asam yang mengandung hidrogen, oksigen, dan unsur lain sebagai unsur pusat, misalnya HNO3. Ini terdiri dari hidrogen, oksigen, dan unsur lainnya adalah N sebagai unsur pusat. Disebut asam nitrat. Kalau H2CO3 asam karbonat. H2SO4 asam sulfat.